34. Hasan melaksanakan janjinya kepada Anjar. Pagi buta, ia segera menuju kediaman keluarga Zaron. Mobil yang dikendarai Hasan berhenti tidak jauh dari rumah besar itu. Kedua tangannya mencengkeram kemudi, hingga buku-bukunya memutih. Sial! Kediaman megah di depannya terjaga ketat. Ia sangat yakin tidak bisa menyusup saat ini. Sungguh risaukan untuk keselamatannya menyusup saat ini. Matanya memicing tajam saat mendapati sosok pria yang sama dengan yang merebut bayi Belinda dari gendongannya. Sepeda motor dan pengendaranya itu tidak mungkin ia lupakan dengan mudah. Pria yang ia lihat, tanpa melepas helm melenggang santai memasuki gerbang rumah dan menghilang dari pandangannya. Hasan menghela napas panjang dan melirik ponselnya yang berdering nyaring. Sebuah panggilan masuk dari Dian, mama dari Tasya. Ya tante. Di mana anakku? Maksud, tante. Tidak usah sok polos. Aku tahu, kedua anakku berada bersamamu. Kamu tidak usah lagi menipuku. Lagakmu memberikan kami uang, tapi kamu menyekap kedua anakku. Mereka sepupuku, tante. Sudah kewajibanku mengurus mereka berdua. Hah? Jangan main-main, Gary. Kamu sudah memanfaatkan kedua anakku, ujar Dian seraya meremas 2 amplop dari rumah sakit di tangannya dengan tangan bergetar. Aku akan membuat perhitungan denganmu. B***dap. Apa maksud, tante? Ujar Hasan dengan nada meninggi, tersinggung dengan ucapan Dian. Katakan kepadaku sejak kapan kamu memanfaatkan Tasya dan Anjar? Anak yang bersama dengan Vini itu cucuku, bukan? Anak bayi itu bukan anak kandung Vini. Anak itu hasil hubungan terlarang kamu dengan Anjar, bukan? Teganya kamu melakukan hal itu. Tambah Dian dengan suara tak kalah ketus dan dengan isak tangis. Wanita tua itu jelas terluka dengan perlakuan keponakannya yang tidak tahu dirinya ini, kepada kedua anaknya. Apalagi sedari kemarin, ia tidak bisa menghubungi anak sulungnya. Aku juga sudah mendapatkan bukti V***sum. Kamu telah menganiaya Tasya dan memaksa dia melakukan semua perbuatan kotormu. Kamu juga yang sudah main asteris bak seorang wanita muda di taman dan main asteris lik seorang bayi. Apa sih yang ada di dalam pikiranmu? Kamu sudah menjadi buronan saat ini, Hasan. Kembalikan anakku. Aku sedang mencoba menyelamatkan salah satu anakmu. Apa tante tidak bisa bersabar? Hah? Aku juga sudah menyelamatkan anakmu yang lain. Dia sudah berbuat ceroboh tanpa menunggu instruksi dariku. Semua mereka lakukan karena kamu. Kamu yang bersalah membuat mereka menjadi K***asteris minal. Dasar orang tua egois. Koreksi diri kalian sendiri. Apa yang telah kalian tuntut dari anak-anak kalian? Tante tahu tidak apa yang terjadi kepada kedua anak tante adalah dari nafsu kalian untuk mendapatkan tanah yang memang sudah menjadi hak orang lain. Kamu sudah setuju hal itu, bukan? Kamu sudah mau untuk membantu kami mendapatkan tanah itu. Tapi kamu bohong, sama dengan waktu kamu berbohong tentang anakmu yang membutuhkan donor. Jahat kamu, Gary. Aku sudah tidak akan membantu kalian lagi. Ujar Hasan akhirnya dengan nada kesal. Semua perbuatannya sudah diketahui oleh sang tante. Lalu, apa lagi yang tersisa?
Ia pun mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Tasya di rumah tersebut. Dian menekan ponsel yang ia genggam dengan tangan bergetar ke dadanya. Dokter yang membawakan 2 amplop itu beserta dengan suaminya masih berada bersamanya di ruang tamu. Dokter yang memeriksa Tasya di apartemen Hasanlah yang membongkar semuanya. Hati nuraninya tak kuasa menutupi perbuatan B*Jat. Hasan atau Gary ini. Kamu harus segera menyelamatkan kedua anak kita, bagaimanapun caranya. Kita harus menebus kesalahan kita sebelum semuanya terlambat, ujar Dian lirih dengan nada tercekat. Aku tahu, tapi bagaimana? Berpikirlah, jadilah papa yang bertanggung jawab. Kamu tidak pernah kasihan pada anak-anakmu, bukan? Kamu juga tidak jauh beda, selalu menekan Tasya setiap waktu. Sudahlah, saling menyalahkan tidak ada gunanya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan kedua anak kalian, ucap dokter menengahi. Saya sendiri tidak bisa membantu banyak. Memberikan informasi ini kepada kalian saja, resikonya sudah sangat besar sekali, tambahnya lagi. Iya, dokter. Kami berterima kasih untuk itu. Hasan jelas tidak bisa dibiarkan. Walau begitu, dalam hati Dian dan Jas juga mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Hasan benar adanya. Selama ini mereka terlalu menuntut banyak dari anak-anak mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Seharusnya, sebagai orang tua mereka yang lebih banyak berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bukan membebankan kepada anak mereka, hingga mengabaikan kasih dan perhatian, mereka hanya berfokus pada materi semata. Jas sudah tidak bisa berpikir lagi saat ini. Sepupunya Farah sudah berakhir di rumah sakit jiwa, sementara Reza sudah was dengan cara sangat mengenaskan, terlebih diketemukan mayatnya setelah beberapa hari berlalu. Kemudian, keberadaan Araya juga tidak diketahui sampai detik ini. Ia sendiri yakin, jika tidak bertemu dengan putri sulungnya riwayatnya juga akan segera berakhir. Sementara sudah sangat jelas ia tidak lagi bisa bergantung kepada Gary. Gary akan segera mendapatkan ganjarannya. Perbuatannya yang telah memanfaatkan kedua putrinya tidak lagi bisa ditolerir. Ketukan di pintu depan adalah satu-satunya suara saat ini. Jas bangkit dan membukakan pintu. Berdirilah 2 orang polisi yang kini mengabarkan tentang kecelakaan yang menimpa Tasya, dan meminta mereka sebagai orang tua untuk memastikan identitas korban serta dimintai keterangan. Kejutan ini membuat keduanya tak kuasa menahan duka, pingsan dalam waktu yang nyaris bersamaan dan pada akhirnya keduanya dibawa ke rumah sakit. Waktu menunjukkan pukul 10, Hasan melajukan kendaraannya mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Sarhan dan Mala. Ia sudah menyelidiki semuanya, kebiasaan dan kendaraan apa saja yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga ini, berkat Ani tentu saja. Hasan menyimpan pistol yang ia ambil dari dashboard, menyelipkan di balik jaket kulit yang dikenakannya, dan membuntuti kedua manula itu menuju supermarket besar tersebut. Tak lupa, kacamata besar ia pakai dan sebuah topi berwarna hitam. Langkahnya mantap. Tak lama, ia mendengkus kasar saat melihat keduanya bertemu dengan pasangan muda bersama dengan anak mereka. Ia pikir akan bertemu dengan Belinda dan Gio bersama dengan bayi mereka, hingga ia bisa melancarkan aksinya untuk merebut Belinda, ****, tepatnya jika mereka lengah. Brengsek, di mana wanita itu, umpat Hasan.
Ponselnya kembali berdering. Sang istri menghubunginya di saat yang tidak tepat. Hasan menyingkir sejenak, tetapi tidak melepaskan pandangan pada sepasang manula tersebut. "Ada apa?" tanyanya kasar, syarat rasa tidak sabaran. "Aku di kantor polisi, aku Vini." "Apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Hasan dengan nada tinggi penuh amarah. Kali ini kepalanya terasa akan meledak. "Seseorang melaporkan jika aku sudah menyabotase mobil yang dikendarai oleh Tasya hingga menyebabkan wanita itu kecelakaan." "Apa?" Hasan terkejut dengan pengakuan itu. "Apa kamu benar melakukan hal itu?" tanyanya dengan nada suara bergetar. Benaknya sungguh ingin menyangkal berita yang memang ia lihat bersama dengan Anjar dini hari tadi adalah kenyataan. Tasya sebenarnya adalah gadis baik, dan ia memang salah satu yang memiliki andil untuk memanfaatkan rasa tanggung jawab dan cinta gadis itu guna memuluskan niatnya. Ia benci Gio dan semakin membenci pria itu saat mengetahui wanita pujaannya menjadi milik Gio Zaron. Vini meraung dengan tangis menyayat hati. "Kamu harus membantuku keluar dari sini. Anak kita masih membutuhkanku, sangat. Aku benci Tasya, dia tidak hanya berusaha merebut Gio Zaron dari Belinda Amania. Tetapi, dia sekarang ingin menguasai dirimu juga. Aku kesepian, Hasan. Aku juga membutuhkanmu," ujarnya menyayat hati penuh rasa putus asa dan ketidakberdayaan. "Kubur impianmu dalam-dalam. Sudah semestinya kamu memasteris-asteris Suk di penjara dengan apa yang sudah kamu lakukan pada sepupu cantikku. Perempuan sakit kamu. Dan perlu kamu ingat, anak yang sering kamu akui anakmu, sejatinya adalah anak kandungku dan Anjar," ucap Hasan dengan penuh kebencian yang terang-terangan. "Tidak. Dia anakku. Aku mamanya, dia darah dagingku. Anjar tidak bisa merebutnya dariku. Dia milikku, sampai kapanpun tetap milikku," raung Vini. "Dia bukan milikmu. Nikmati waktumu di penjara. Kamu pikir aku akan tinggal diam? Aku akan membeberkan bukti kejahatanmu. Aku tahu, kamulah penyebab kecelakaan yang menimpa Gio Zaron saat SMA dulu, hingga ia kehilangan sebagian memorinya. Aku akan akui semua. Jika kamu juga yang sering menghasut Davia untuk mengadukan Belinda kepada ibunya. Hingga gadis kecil yang malang itu sering dipukul, sehingga dia mencarimu untuk mencari perlindungan dan mengobati lukanya. Dasar psikopat G asteris lah. Kamu suka dengan D asteris yang keluar dari tubuhnya. Demi Tuhan dia masih 10 tahun saat itu. Kamu suka menyentuh tub asteris H kecil itu, bukan? Gila. Kamu juga yang sudah menyuruh orang untuk memasteris kar kantor Belinda dan kebun milik keluarga mereka, bukan? Sebentar lagi polisi akan datang dan meringkusmu." Begitu Vini mematikan ponselnya, Hasan melihat Yanto berdiri menatapnya dalam jarak 5 meter. Tetapi saat ia akan mengeluarkan P asteris tol dari balik jaket kulitnya, Yanto segera menegurnya, "Sebaiknya kamu urungkan niatmu, jika tidak ingin terluka di sini." Hasan akan menjawab, tetapi ia urungkan saat melihat sekeliling, dan sudah dikerubungi oleh beberapa polisi berpakaian preman yang meringkusnya saat itu juga. Pikirannya yang kalut membuatnya kali ini tak bisa berkutik. Kenyataan dan rasa bersalah hingga Tasya kehilangan nyawa.
Tamat sudah riwayat Hasan. Wanita yang ia cintai tak ia dapatkan. Hanya sesal yang kini akan menemani sampai sisa hidupnya. Asteris, asteris, asteris. Mau kemana? Tegur Wirda pada Belinda saat wanita itu berjalan ke arah pintu depan dengan membawa tote bag. Aku mau menyusul mama sama papa. Memangnya mereka kemana? Kata Mas Gio mereka sedang belanja. Belanja di mana? Di supermarket tidak jauh dari sini. Kalau begitu, tunggu saja di sini. Mungkin sebentar lagi mereka akan tiba. Belinda tetap kukuh dengan pendiriannya. Aku ingin ke sana. Siapa tahu mama dan papa butuh pertolonganku. Wirda menatap wajah adik bungsunya lekat-lekat. Sorot khawatir tampak jelas di wajah Belinda, dan adiknya jelas sangat resah saat ini. Duduklah dulu di sini, ujar Wirda seraya membimbing Belinda menuju kursi besi berukir yang berada di teras depan. Ada apa? Kamu terlihat sangat gelisah, bukan Wirda, melainkan Oza yang bertanya, dan kini bergabung dengan mereka berdua di teras. Belinda menunduk seraya menjalin kedua tangannya di atas pangkuan. Apa yang meresahkan kamu? Ulang Oza. Hasan belum tertangkap dan aku takut terjadi sesuatu dengan mertuaku. Sepertinya, dia cukup nekat. Sama dengan saudara sepupunya, terang Belinda mengingat perbuatan Hasan terhadap Nira. Aku takut dia melakukan sesuatu terhadap mertuaku. Kamu tidak perlu khawatir. Om Yanto sudah bersama dengan mereka berdua, kata Wirda. Tapi tetap saja aku khawatir. Kalau begitu ayo, aku temani, ujar Oza. Apa kamu sudah meminta izin suamimu? Tanya Wirda. Belinda menggeleng. Aku titip Mas Gio sama Nira ya Mas. Mereka sedang tidur sekarang. Aku nggak bisa istirahat kalau mertuaku belum berkumpul di sini. Nggak baik keluar rumah tanpa persetujuan suami. Apalagi Mas lihat dia sudah mulai banyak berubah, ujar Oza seraya mengulum senyum. Belinda kembali teringat dengan pernyataan Oza saat ia datang tadi. Sebenarnya sudah berapa lama Mas tahu tentang aku? Tanya Belinda terus terang. Oza bersitatap dengan Wirda seolah meminta persetujuan, dan keduanya menggenggam tangan Belinda bersamaan. Aku tahu saat melihatmu keluar dari kafe itu dengan perutmu yang besar. Aku merasa dejavu, seperti melihat mama saat mengandungmu. Cantik sekali, ujar Wirda. Aku lantas mengatakan hal itu pada Mas Oza dan pada akhirnya Mas Oza mulai memantau keberadaanmu. Lalu, saat kamu akan melahirkan, seolah semesta memang merestui hal itu. Aku yang menerima orderanmu, dan pada akhirnya aku yakin dengan mata keladaku sendiri bahwa kamu adalah adik kami. Kita bersatu dan pasti akan semakin kuat. Kamu tidak perlu takut lagi. Ada kami yang akan melindungimu dari orang jahat, tidak hanya Hasan, siapapun yang berani mengusik ketenangan keluarga kita. Apapun itu, terpenting sekarang kita sudah kembali bersama, kata Oza dan Wirda dalam waktu bersamaan dan pecahlah tawa haru mereka bertiga, lalu bangkit bersama dan saling berpelukan satu sama lain. Pemandangan yang indah, seru Sarhan dan disusul kekehan Mala. Terima kasih, Pak, ucap Belinda seraya berhambur dalam pelukan kedua mertuanya. Tak ada lagi yang lebih melegakan selain melihat kedua mertuanya dalam keadaan sehat.
Kekhawatirannya tidak berdasar rupanya. Papa dan Mama membuat istriku khawatir, ucap Gio yang kini sudah berdiri di ambang pintu. Bisa jadi memang firasat istrimu benar adanya. Tadi kami memang sedang belanja, lalu ada sedikit kegaduhan, dan kamu tahu apa itu? Kami melihat Hasan alias Gary ditangkap di depan mata kami. Dia membuntuti kalian belanja, tanya Gio terkejut. Sepertinya begitu, polisi juga menemukan P** tol yang ia bawa. Mereka dikejutkan oleh sebuah mobil sedan yang memasuki halaman rumah. Jendra Handari turun dari sana dan mendekati mereka yang masih berkerumun di teras. Disusul oleh Felix dan Araya yang ternyata juga sudah bangun. Bahkan, kini Araya merengkuh Belinda ke dalam dekapannya, seolah takut terpisahkan lagi, tetapi mungkin benar begitu adanya. Anakku, ujarnya seraya mengusap ikal indah Belinda. Apa kalian sudah melupakan aku? Dasar anak dan cucu durhaka, ujarnya tajam, tetapi tidak sesuai dengan tindakannya yang mengulurkan kedua tangan, dan disambut Nira dengan antusias. Asteris. Kembalinya kita bersama adalah merupakan awal baru dari pondasi pernikahan kita yang sempat goyah. Iya kan, istriku, tanya Gio saat membantu Belinda memilah isi belanjaan orang tuanya. Tentu saja, sayang, ujar Belinda seraya mengalungkan kedua tangannya di belakang leher Gio dan menghapus jarak di antara mereka berdua. Kedua tuh asteris mereka menempel rapat dan mesra, dengan tangan Gio melingkar posesif di pinggang Belinda. Mereka telah mengusir para pelayan di keluarga Alfredo agar memberikan privasi bagi mereka berdua. Aku akan membantumu dalam berbelanja, nongkrong di kafe atau menyusun tanaman di rumah kita, ujar Gio. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Belinda seraya mengernyitkan keningnya. Oh maaf, saya pikir nggak ada orang, kata Imai dari balik punggung Gio. Berkat dia tentu saja, tunjuk Gio kepada Imai dengan dagunya. Maaf ya, Mas, saya nggak ikutan. Saya masih mau urus Nira dulu, elak Imai seraya membawa makan siang untuk bayi yang mulai mendapatkan asupan pendamping ASI tersebut. Dan dengan cepat menghilang dari depan mereka berdua diiringi kekehan Belinda dan Gio. Terima kasih sudah membantuku kembali ke dalam keluargaku, ucap Belinda tulus dan mengusap dada Gio. Terima kasih sudah bertahan dan menerimaku kembali dalam ikatan pernikahan ini, balas Gio. Pernikahan memang harus diperjuangkan, bukan? Hampir seumur hidup aku tidak pernah menemukan cinta. Namun, dukungan dan cinta dari keluargamu telah membuatku kuat untuk melalui semuanya. Dengan segala peristiwa yang telah terjadi itu membuktikan satu hal, bahwa tempatmu adalah bersamaku, titik. Lantas keduanya mendekatkan wajah dan saling berbagi kehangatan dalam ciuman panjang. Penuh cinta dan kasih sayang. Tamat. Terima kasih buat semua penggemar novel romantis yang selalu mengikuti setiap part ceritanya. Ikuti kisah cerita novel selanjutnya, yang tidak kalah menarik dengan novel-novel sebelumnya.